Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sangat kami muliakan Bapak Ibu sekalian yang serta adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menyelesaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan untuk hari yang keberapa ini Bapak Ibu? 14 ya? Oh 15. Ada yang 15, ada yang 14? Ada ya? Ada yang 16? Kalau 16 belum ada ya? Belum ada kalau yang 16 kayaknya. Memang Bapak Ibu berawal yang berbeda, awal Ramadan, tetapi insya Allah nanti pada penghujung Ramadan kita akan bertemu di persimpangan jalan. Kenapa demikian? Karena memang Idul Fitrinya insya Allah itu sama. Nah, Bapak Ibu ikhlas nggak ini? Kalau Idul Fitrinya sama ini, bareng ini, ikhlas ya. Meskipun memulainya mendahului ya. Nah, tetapi bersama kemungkinan. Kenapa kok bersama? Karena posisi hilal itu sudah 4 derajat. Jadi di penghujung Ramadan, kemudian nanti hasil hisabnya itu, hitungannya itu adalah sudah 4 derajat. Menentukan 1 Syawal itu. Maknanya kalau 4 derajat itu sudah sangat mungkin nanti saat diruyat ada yang melihat. Andai kata tidak bisa dilihat karena mungkin tertutup awan seluruh Indonesia ini, maka nanti sidang isbat kemungkinan besar juga akan menentukan sama. Kenapa sama? Karena sudah di atas 3 derajat. Yang rawan itu adalah di bawah 3 derajat. Kebetulan awal Ramadan kemarin 2,7 derajat, sehingga ada terjadi perbedaan. Nanti yang rawan lagi, kalau Idul Fitri sama, yang rawan adalah Idul Adha. Idul Adha ini kemungkinan besar berbeda karena posisi hilal untuk 1 Dzulhijjah ya. Saat matahari terbenam untuk menentukan 1 Dzulhijjah, sebelum 10 Dzulhijjah Idul Adha itu, 1 Dzulhijjah itu posisi hilalnya masih 2 derajat. Kalau 2 derajat sangat mungkin berbeda. Mudah-mudahan aja ada kebaikan dari pemerintah untuk tiba-tiba dibarengkan saja. Ya, amin ya. Jadi kalau menyembelih juga enak bareng-bareng. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sekitar informasi saja. Nah, cuman saya lihat tausiahnya maksimal 15 menit. Ini sementara informasi ini sudah 5 menit. Jadi tinggal 10 menit. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya diberi tema itu agak berat, yaitu menyambut kemenangan umat Islam atau apa ya? Menyambut kemenangan umat Islam lah ya. Ini tema yang agak berat, sebetulnya membutuhkan analisis sangat tinggi karena harus ada instrumen pendukung yang menyebutkan bahwa nanti umat Islam itu akan bangkit kemudian menguasai dunia. Nah, sebelum saya berangkat ke sini, tadi sempat mampir ke PWM untuk kemudian diskusi. Salah satunya adalah tentang umat Islam di dunia ini. Umat Islam di dunia ini jumlahnya Bapak Ibu sekarang ini 1,9 miliar. Jadi umat Islam di dunia ini 1,9 miliar. Itu berarti termasuk ya ada NU Muhammadiyah gitu. Jadi ada Syiah macam-macam itu. Jadi kalau di jumlah itu 1,9. Itu masih nomor 2. Nomor pertama itu adalah Kristen. Berarti gabungan dari Kristen dan Katolik. Itu jumlahnya 2,1 miliar. Penduduk di muka bumi kalau dijumlah
ini kira-kira belum kena Covid ya. Belum kena Covid. Itu 7,8 miliar. Berarti termasuk kita semuanya. Nah, kenapa kemudian diprediksi tahun 2050 itu kemudian umat Islam nanti akan menjadi terbesar dan terbanyak? Maka logikanya sederhana. Sederhana. Adalah di Eropa itu berarti meliputi Inggris, meliputi macam-macam itu, ya. Ya, Eropa itu, maka di sana itu ada kecenderungan untuk anak itu cuman satu saja. Jadi mereka ini orang-orang Eropa itu, yang negara-negara besar ini, kecenderungannya adalah hanya memiliki satu anak. Lah kita di Indonesia lumayan. Berapa Bapak Ibu? 2 anak cukup, gitu kan? Lah kan masih ingat ya. Tapi ini pasti ada yang tidak setuju. Mosok dibatasi 2 anak, ya kan? Wong duwe anak iku enak kok, nah, gitu. Kok mosok dibatasi gitu kan? Nah, kira-kira demikian. Ada kecenderungan dan ada kemudian budaya bahwasanya mereka ini hanya memiliki anak satu. Lalu muncul pertanyaan, kenapa hanya satu? Karena mereka merasa bahwa anak satu saja sudah ribet, apalagi lebih dari satu. Lah itu berbeda dengan umat Islam. Kalau umat Islam rata-rata itu tidak pakai KB. Jadi jangankan hanya urusan menikah yang normal itu, lewong mambu sarung wis duwe anak. Itu orang Islam, kira-kira begitulah ya guyonannya. Maka memiliki ada banyak anak nercel, cili-cili, tapi terus gitu. Meskipun secara ekonomi pas-pasan, kadang-kadang ya ndak punya gitu ya, di bawah garis itu, tapi anaknya banyak. Jadi kayak anak kira-kira. Jadi banyak anak. Nah inilah yang kemudian kalau umat Islam 1,9 miliar ya, kira-kira kalau masing-masing umat Islam ini itu memiliki 5 anak saja, itu sudah menguasai dunia ini. Lah ini makanya yang belum menikah segera menikah. Nah, ndak usah dibatasi, ya kan? Ini ada yang sudah, ada yang belum menikah. Ada ya? Ada. Nah ini segera, segera punya anak ya, segera. Nah kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah nggak menghitung kata Ibrahim di dalam Al-Quran itu terdapat berapa surat kira-kira? Berarti kalau surat itu 114 surat kan? Itu berapa surat kira-kira? Kita pernah menghitung itu kira-kira terdapat pada 25 surat kata Ibrahim saja. Pertanyaannya adalah, apakah kata Ibrahim itu seluruhnya sama tulisannya? Nggak, beda. Bapak Ibu pernah meneliti nggak? Oh kata durung iki. Nah, jadi tidak sama. Ada yang kata Ibrahim itu tidak pakai ya. Ibrahim alif ba ro ha langsung mim. Ya, tetapi sehingga nanti haknya ini kasrohnya ini agak panjang, berdiri begini. Nah, ada kata Ibrahim alif ba ro ha ya mim. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian Zaid bin Sabit itu salah menulisnya? Muawiyah bin Sofyan itu salah menulisnya, para juru tulis itu? Nggak. Kata-kata Ibrahim yang tidak pakai ya itu menceritakan Nabi Ibrahim sebelum menikah. Setelah menikah itu mulai ada ya. Maknanya adalah orang kalau belum menikah memang harus disempurnakan. Nah kira-kira begitulah ya. Nah, supaya ada yaknya gitu ya. Nah kira-kira begitu ya. Ini mendorong bagi yang masih muda. Ustadz, saya ini sudah umur 90 tahun, apakah harus menikah? Ya, asal ada yang mau. Nah, ya, kalau tidak ada yang mau lagi gimana lagi kan? Nah, jadi. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu. Maka ini perlu diperbanyak. Saya kira penting. Tentang rizki jangan khawatir. Setiap anak yang lahir dijamin. Nanti urusan Allah saja ya. Urusan Allah saja. Nah, lalu saya kemudian ini, kalau prediksi ini benar, dengan ledakan demografi jumlah umat muslim yang semakin banyak karena tidak dibatasi itu, maka 2050 akan menguasai dunia ini, umat muslim ini. Maka saya satu sisi juga khawatir, jangan-jangan nanti jumlah banyak ini kemudian seperti buih, banyak jumlahnya tapi seperti buih. Jadi ya kan, seperti buih itu berarti apa namanya Bapak Ibu? Ya bahasa Inggrisnya untuk, ya kan, itu terombang-ambing itu pada air itu.
Nah, supaya tidak sampai di sana, cara menyambut kita adalah bagaimana kita menguatkan akidah mereka. Yang kedua adalah bagaimana kita menanamkan akhlak kepada mereka, anak-anak generasi kita ini. Yang ketiga adalah bagaimana kita berikan pemahaman yang terbaik untuk mereka. Nanti betul-betul itu banyak sekaligus berkualitas. Nah, satu contoh saja, karena waktunya sudah habis. Jadi ini satu ayat saja, ya, satu ayat saja, ya. Bismillah. Kalau Bapak Ibu membaca pada surat Al-A'raf ayat 172, ini resikonya kalau temanya diberikan yang berat itu gini, agak panjang ya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ayat ini kalau kita baca itu biasa saja seolah-olah, tapi kalau kemudian kita renungkan detail sekali. Apa Bapak Ibu? Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, qalu qalu bala alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Jadi kira-kira bahasanya adalah Bapak Ibu, sebelum manusia ini diciptakan secara fisik secara sekarang ini, maka roh setiap manusia dikumpulkan oleh Allah dalam satu tempat. Berarti roh siapa? Roh manusia yang terdahulu, kemudian roh yang sekarang hidup seperti kita semuanya, roh nanti yang akan hidup sampai hari kiamat. Semua dikumpulkan. Dan roh-roh itu ketika ditanya alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Seluruhnya ini menjawab qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhanku dan aku menjadi saksi akan itu. Apa yang di sini? Pada ayat ini bunyinya tidak alastu ilahikum, bukankah aku ini sesembahan, bukan, tetapi alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, yang maknanya adalah bukankah aku yang memeliharamu, bukankah aku yang memberikan kecukupan rizki kepadamu, bukankah aku yang mengatur kehidupanmu, mengangkat dan mengujimu, seluruhnya adalah Rabbikum. Dan kita semuanya menyatakan benar engkau yang memberi rizki kepadaku, benar engkau yang menciptakanku, benar engkau yang memberikan kebaikan kepadaku. Seluruhnya kita membaca benar. Pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya alastu birabbikum ini setelah manusia lahir kemudian nanti bisa dibawa saat kemudian ditanyakan kembali setelah wafat, kemudian kita masih tetap alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sebab ada yang tidak mau. Nah, ini tugas kita semua Bapak Ibu, termasuk orang tua. Ketika nanti kira-kira kalau dibuat peta begitu, ini kira-kira sebelum manusia masih masa roh, kemudian manusia lahir, berarti termasuk anak kita, termasuk kita semuanya. Maka anak kita supaya nanti terus tauhidnya bagus, mengenal Allah, maka setiap pendidikannya itu harus mengenal Allah. Contoh, seorang guru, ketika kita sebagai guru, kita mengajak anak kita, anak-anak kita akan belajar keluar. Belajar apa Ustadz? Belajar untuk mengamati tumbuh-tumbuhan. Tolong dicatat apa yang diamati di situ. Saya berikan waktu 30 menit. Nanti setelah itu kita masuk ruangan lagi. Seluruhnya kemudian keluar. Kita keluar. Dicatat seluruhnya. Oh, ini pohon ini yang dicatat daunnya seperti ini dan lain sebagainya. Waktu 30 menit habis, silahkan nak kemudian kembali ke kelas. Kemudian kita tanya, nak apa yang kemudian dicatat? Ini Ustadz, saya tadi mencatat pohon mangga. Gimana ciri-cirinya? Begini. Seluruhnya kemudian testimoni berdasarkan yang dicatat dan diamati. Kemudian kita tanyakan, bagaimana caranya supaya tumbuhan itu bisa hidup? Dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan matahari Ustadz, sinar matahari. Lalu apalagi? Untuk asupannya dia juga membutuhkan air. Pertanyaannya anak-anak sekalian, siapa yang menciptakan air? Siapa yang menciptakan matahari? Dia akan berkata Allah. Maka di sini kemudian kita mengingatkan kembali, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Saat berada di alam roh, kemudian kita mengingatkan lagi saat kemudian mereka semuanya harus tumbuh kembang itu, bukankah matahari itu yang menciptakan Allah? Benar. Bukankah air itu yang menciptakan Allah adalah benar? Maka itulah karunia Allah yang kita perlu mengingatnya. Terus demikian. Misal kita sebagai orang tua ingin mengajari matematika, nah hari ini apa yang sudah diajarkan di sekolah?
Oh, tentang matematika ayah, matematika tentang apa? Pecahan. Sudah tahu kenapa harus ada pecahan? Belum tahu. Pokoknya guru itu hanya mengajarkan gini caranya. Oh, nak kira-kira coba Al-Quran dibuka itu surat tentang apa namanya waris itu pakai pecahan semua. Maknanya adalah bahwa Allah ingin kita semuanya cerdas menghitung matematika. Dari mana ilmu itu? Dari Allah SWT. Kembali ke semuanya. Sehingga nanti kemudian saat wafat, maka ketika kemudian wafatnya dia terus alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Benar, engkau adalah Tuhanku. Maka wafat saat itu ditanya, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Inilah yang paling penting supaya anak-anak kita yang nanti suatu saat akan menjadi pemenang di dunia ini, menguasai dunia, tetapi dengan tauhid yang sangat kuat. Dia mengenal Allah, dan kalau orang sudah mengenal Allah, pastilah dia akan berbuat baik kepada alam semesta termasuk antar manusia. Kenapa demikian? Sederhana. Kalau Bapak Ibu, ini bagian terakhir ya, kata wis rodok ngantuk ya. Jadi ketika kita sholat ya, itu kan adalah perintah dari Allah. Sholat itu definisinya ya secara istilah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf yang diawali dari takbiratul ikram dan kemudian diakhiri dengan salam. Apa maknanya? Ini yang kemudian disebut hablum minallah. Hablum minallah hanya adalah diawali dengan takbir, kemudian hablum minannas diakhiri dengan salam. Apa maknanya? Sekali lagi, berarti ibadah kepada Allah itu harus berimbas kepada ibadah sosial. Bukankah saat kemudian salam itu mendoakan, menoleh ke kanan, mendoakan orang lain, melihat orang lain bagaimana kehidupannya, apakah mengalami kesusahan dan lain sebagainya. Menoleh ke kiri juga demikian. Itu artinya jika manusia ini hanya menyembah kepada Allah mempeng, tetapi hubungan dengan orang lain tidak baik, bisa jadi itu namanya adalah dia hanya takbiratul ikram tetapi tidak mengakhiri sholatnya dengan salam. Kenapa demikian? Karena sholat yang bagus adalah dia selain ibadahnya kepada Allah bagus, hubungan kepada Allah bagus, ibadah sosialnya melalui salam, melalui doa-doanya itu, maka itu juga bagus. Kalau demikian Bapak Ibu, maka yang dikhawatirkan oleh Rasulullah bahwa umat Islam banyak kemudian tidak menjadi buih, itulah cara-caranya, diantaranya melalui pendidikan. Dari mana? Dari kita sebagai orang tua, dan kemudian melalui sekolah serta lingkungan sekitar kita. Mari Bapak Ibu, kita jadikan 2050 ini adalah generasi emas, di mana generasi muslim ini menguasai dunia, tidak sekedar banyaknya, tetapi dia juga menguasai dunia dalam konteks kebaikan dan ilmu pengetahuan yang sangat luas. Mudah-mudahan ini sebagai materi pada malam ini, mudah-mudahan, mohon maaf, bisa difahami, mudah-mudahan ya. Tapi yang paling penting sekali lagi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama ya, jangan dibatasi punya anak. Kalau Allah memberikan rezeki 10 ya diterima 10 ya. Jadi itu lebih baik ya. Nah tapi nek delok wajah kata gak ono sing wani ya, kira-kira begitu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.